Denny Darko, peramal kondang yang terkenal dengan gaya tenangnya dan kartu tarot misteriusnya, suatu malam muncul di kanal YouTube-nya dengan wajah lebih serius dari biasanya. Di hadapannya, terhampar 3 kartu tarot, The Star, The Tower, dan The High Priestess. Ia mengatakan, ada sosok wanita muda dari Indonesia, yang tak hanya akan bersinar di Asia, tapi juga membawa cahaya baru dari sesuatu yang tidak banyak orang tahu, warisan spiritual dari leluhur. Nama itu kemudian disebut Megawati Hangestri Pertiwi. Banyak yang terkejut, karena saat itu Megawati masih belum setenar sekarang. Denny mengatakan bahwa Megawati menyimpan sesuatu yang tidak kasat mata. Ia tak hanya berlatih keras, tapi ada kekuatan penjaga yang membimbingnya sejak ia kecil. Ia menunjukkan simbol kerudung hitam dalam kartu kedua, yang menurutnya menjadi jubah tak terlihat pelindung Megawati. Ramalan itu sempat jadi bahan tertawaan netizen. Tapi tak lama kemudian, dunia voli Asia mulai diguncang. Megawati tampil luar biasa di Korea dan kemudian meledak di Turki. Ia menjungkalkan tim-tim raksasa, dan pelatih lawan pun mengakuinya sebagai salah satu pemain terkuat yang pernah mereka hadapi. Namun yang paling mengejutkan, adalah pengakuan Megawati sendiri dalam sebuah wawancara tertutup. Ia berkata pelan, "Saya dulu sering mimpi bertemu nenek saya yang sudah wafat. Dia selalu menyuruh saya memakai kerudung hitam kalau ingin selamat dan kuat." Saat ditanya apakah ini berkaitan dengan ramalan Denny Darko, Megawati hanya tersenyum misterius. Tak lama, Denny kembali muncul dan mengungkap kelanjutan ramalannya. Ia mengatakan, ketika Megawati mencapai puncak Asia, akan datang sebuah pilihan, antara terus berkarir, atau membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi dari publik, bahwa ia adalah keturunan perempuan dari garis leluhur penjaga bumi Jawa. Dunia pun gempar. Megawati, menurut Denny, bukan sekadar atlet. Ia adalah penerus kekuatan spiritual wanita-wanita Nusantara yang dulunya menyatu dengan tanah, angin, dan langit. Ramalan itu ditutup dengan pesan mengejutkan, jika ia membuka jalan itu, Megawati akan menjadi legenda bukan hanya di lapangan voli, tapi dalam sejarah Nusantara. Pagi hari di arena latihan klubnya di Turki, Megawati berusaha mengalihkan pikirannya dari mimpi semalam. Tapi suasana hatinya masih terguncang. Setiap kali ia menatap net volley, bayangan sang nenek dalam mimpinya seakan muncul kembali, tegak, berjubah hitam, berdiri di seberang garis, seolah menjadi lawan yang tak terlihat. Pelatih asal Italia berteriak, "Mega, fokus. Lompatmu kurang tajam." Megawati mengangguk cepat, mencoba menepis kegelisahan. Tapi saat bola dilambungkan dan ia melompat untuk melakukan spike, ia merasakan sesuatu aneh. Loncatan itu terlalu tinggi. Ia terbang di udara lebih lama dari biasanya. Matanya bisa melihat seluruh posisi pemain lawan dengan jelas, seperti waktu berhenti. Ketika tangannya menghantam bola, dentuman keras terdengar. Suara bola seperti disambar petir. Semua pemain terdiam. Salah satu lawan jatuh terduduk, matanya membelalak. "Itu bukan loncatan manusia," bisiknya dalam bahasa Turki. Seisi lapangan sunyi. Bahkan pelatihnya sendiri hanya bisa geleng-geleng, memandang Megawati seperti melihat sesuatu yang bukan dari dunia biasa. Setelah latihan usai, Megawati duduk di pinggir lapangan, memegang kerudung hitamnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Energi tak dikenal, bukan adrenalin biasa. Tiba-tiba, manajer klub menghampirinya dengan wajah pucat. "Ada, seseorang ingin bertemu denganmu." Dia tidak memberi nama, tapi dia bilang, "Dia sudah melihatmu sebelum kamu lahir." Megawati menoleh. Seorang wanita tua, berjubah hitam dengan tongkat kayu, berdiri jauh di luar lapangan. Mata wanita itu tertutup selendang tipis, tapi tatapannya terasa menembus jiwa. "Cucu dari garis penjaga, kau harus tahu apa yang kau warisi," bisik wanita itu saat Megawati mendekat. "Sebelum kekuatanmu membakar dunia yang belum siap." Denny Darko malam itu muncul di layar YouTube dengan tatapan jauh dan aura yang berbeda dari biasanya. Di hadapannya terhampar 3 kartu tarot yang tampak usang, The Star, The Tower, dan The High Priestess. Ia mengatakan bahwa ia telah bermeditasi selama berhari-hari dan nama seorang perempuan terus muncul dalam pikirannya, sosok yang berasal dari timur Indonesia, berjilbab hitam, dan memiliki aura terang yang menusuk langit. "Megawati," katanya tegas. Namanya Megawati, bukan hanya akan menjadi pemain top Asia, tapi juga pembuka jalan bagi kebangkitan warisan tua yang hampir dilupakan.
Penonton sempat mengira ini hanya konten drama, namun ramalan itu mulai menjadi kenyataan saat Megawati melesat tajam di dunia voli internasional. Sesuatu yang melebihi atlet biasa, kekuatan yang tak kasat mata tampak menyelimutinya di setiap lompatan dan smash. Seiring kariernya menanjak cepat, Megawati mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat neneknya yang telah lama wafat, memanggil dari tengah lapangan yang diselimuti kabut, membawa kerudung hitam dan berkata, "Kekuatan itu sudah bangkit. Waktumu menjaga tanah air telah tiba." Mimpi itu berulang, dan semakin kuat setelah ia mengenakan kerudung hitam yang selama ini hanya ia gunakan sebagai bentuk penghormatan pada keluarganya. Tapi kali ini, kerudung itu terasa seperti menyatu dengan tubuhnya, memberi tenaga lebih, bahkan saat tubuhnya lelah. Dalam satu pertandingan, loncatan Megawati mengejutkan semua orang, seperti menentang gravitasi. Bahkan pelatih lawan dari Eropa menyebut aksinya sebagai sesuatu yang mustahil dijelaskan secara teknik. Namun, di balik sorotan media dan gemuruh penonton, ada kekuatan lain yang mulai mendekat. Seorang wanita tua misterius muncul setelah pertandingan besar Megawati, mengenalkan diri sebagai penjaga garis perempuan leluhur Tanah Jawa. Ia menyerahkan sehelai kerudung hitam peninggalan zaman kuno, mengatakan bahwa Megawati adalah bagian dari garis keturunan penjaga bumi, yang ditakdirkan bangkit di masa krisis energi spiritual dunia. Wanita itu memperingatkan bahwa semakin tinggi Megawati melambung, akan semakin banyak mata gelap yang mengincar kekuatannya. Terah kegelapan dari tanah yang sama akan mencoba merobohkanmu, dan kau harus siap bertarung dengan terang, bukan hanya tangan. Ramalan itu mulai terbukti saat Megawati bertanding melawan tim Asia Tenggara, yang di dalamnya ada pemain muda Indonesia bernama Suci Laras. Di tengah pertandingan, Suci membisikkan kata-kata aneh dan matanya berubah merah sejenak. "Terah kita tak boleh bersatu. Kau terlalu terang, Mega." Pertandingan berubah seperti medan tempur batin antara dua kekuatan leluhur, satu untuk melindungi, satu lagi untuk menguasai. Penonton hanya melihat persaingan sengit, tapi Megawati tahu ia sedang menghadapi lebih dari sekadar bola dan net, ia melawan darahnya sendiri yang memilih jalan kegelapan. Dan ini baru permulaan. Sebuah kontrak klub luar negeri datang dengan nilai fantastis, tetapi mengandung klausul ganjil, mewajibkan Megawati menyerahkan simbol pelindung spiritual jika bergabung. Ia menolak. Sejak itu, malam-malamnya dihantui oleh bayangan laki-laki berbaju hitam, suara gaib dalam mimpi, dan gemuruh tanah yang menggetarkan lantai kamarnya. Di saat yang sama, Denny Darko kembali muncul, kali ini dengan wajah tegang. Ia berkata, musuh lamanya telah terbangun. Jika Megawati kalah secara batin, tubuhnya tak lagi miliknya. Dia bukan sekadar atlet, dia portal cahaya yang mulai diincar oleh bayangan-bayangan lama dari dalam tanah. Ketika Megawati berhasil memecahkan rekor dunia dan memenangkan liga besar, langit malam di atas stadion memunculkan cahaya lingkaran seperti gerhana api. Semua orang menyebutnya keajaiban, tapi Megawati tahu itu adalah tanda bahwa leluhurnya menyaksikan. Malam itu, kerudung hitamnya melayang sendiri dan menyelubungi tubuhnya. Dalam penglihatan gaib, ia bertemu sosok para leluhur perempuan berjubah, berdiri membawa panji aksara Jawa dan berkata, "Kau bukan hanya pewaris. Kau pembuka gerbang baru." Ia sadar bahwa keputusannya bukan hanya menyangkut voli, tapi masa depan kekuatan terang yang selama ini hanya mitos. Di sebuah acara amal di tanah air, Megawati akhirnya bertemu langsung dengan Denny Darko. Ia menyerahkan satu kartu terakhir yang belum dibuka sejak awal, The World. Kartu itu melambangkan akhir sekaligus awal. Denny berkata pelan, "Semua orang mengira kau hanya atlet. Tapi tugasmu adalah membangkitkan kekuatan lama dalam wujud yang baru." Megawati tersenyum, lalu membakar kartu itu. "Aku tidak mau hidup menurut ramalan. Aku memilih terang karena aku ingin, bukan karena dipilih." Dan sejak itu, dunia menyaksikan bahwa kekuatan sejati Megawati bukan pada pukulan keras atau lompatan tinggi, tapi pada pilihan untuk tidak tunduk pada kegelapan, meski dia tahu ia berasal dari jalur yang lama dijaga oleh kekuatan spiritual bumi. Kini, para ahli dan media menyebut Megawati sebagai Dewi Voli dari Timur. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kejayaannya, ada perang sunyi yang terus berlangsung, antara terang dan gelap yang tersimpan dalam darah. Dan Denny Darko menutup ramalannya dengan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding, "Legenda tidak lahir di lapangan. Legenda lahir dari pilihan untuk tetap manusia, saat dunia memintamu menjadi dewa." Sejak kejadian malam itu, ketika kerudung hitam melayang sendiri dan para leluhur muncul dalam penglihatan gaib,
Megawati tahu bahwa perjalanannya belum usai. Justru, apa yang telah ia capai, gelar pemain voli terbaik Asia, ketenaran, kekuatan spiritual, hanyalah gerbang awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dalam keheningan usai pertandingan final internasional, saat para fans meneriakkan namanya, Megawati berdiri kaku di tengah lapangan yang seolah membeku. Ia tak mendengar apa-apa selain suara desa angin yang berbisik, cahaya tak pernah dibiarkan bersinar terlalu lama tanpa bayangan. Beberapa minggu kemudian, kabar datang dari tanah air. Sebuah sumur tua di lereng Gunung Lawu tiba-tiba menyala pada malam hari. Penduduk sekitar mendengar suara perempuan menangis dan suara tombak menghentak bumi. Tokoh spiritual yang meneliti tempat itu mengatakan bahwa penyeimbang telah terganggu. Megawati yang sedang berada di Jepang dalam rangkaian tur promosi, tiba-tiba merasa sesak napas dan tubuhnya bergetar hebat saat mendengar berita itu. Ia pingsan dalam pelukan seorang fans cilik yang memberikan bunga mawar putih. Ketika ia sadar di rumah sakit, wanita penjaga kerudung muncul kembali di mimpinya, bayangan yang tak kau pilih telah memilih tubuh lain. Denny Darko, yang selama ini memilih diam, akhirnya menggelar live streaming dadakan. Dalam siaran itu, ia menarik 5 kartu secara berurutan tanpa bicara sepatah kata pun. Wajahnya pucat. Di akhir penarikan, ia berkata lirih, Megawati akan menghadapi dirinya sendiri. Tapi bukan dalam cermin, dalam bentuk yang dihidupkan oleh kutukan lama dari darah yang sama. Saat itu juga, internet heboh. Banyak yang mengira Denny bicara metafora. Tapi seorang komentator misterius menulis, dia bicara tentang Suci Laras, anak dari jalur kegelapan, dan dia sudah mulai memanggil penjaga dari sisi lain. Cerita pun bergerak ke wilayah yang lebih dalam. Megawati mulai mendengar suara gaib saat berlatih. Bola menghilang sejenak di udara. Bayangannya di cermin bergerak lebih cepat dari tubuhnya. Dan, kerudung hitamnya mulai memudar warnanya, seperti menyerap kegelapan yang makin pekat. Ia merasa sedang diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang menanti celah. Dalam salah satu mimpinya, ia berdiri di tengah 2 kerajaan langit dan tanah. Di satu sisi, para leluhur memanggil dengan doa. Di sisi lain, arwah perempuan berjubah darah menyanyi dalam bahasa yang tak dimengerti. Megawati sadar, pertarungan berikutnya bukan soal piala. Ini soal siapa yang akan membawa warisan leluhur ke arah terang, dan siapa yang akan menguasainya demi kekuatan tak terbatas. Suatu malam, ia didatangi utusan berpakaian serba putih, membawa sebuah gulungan kitab aksara kuno. Mereka memperkenalkan diri sebagai para penjaga netralitas cahaya. Mereka berkata bahwa hanya ada satu cara agar Megawati tidak menjadi kunci kebangkitan penuh dari kekuatan gelap, ia harus kembali ke tempat asal kerudung itu ditenun, di dasar Gunung Merapi, dan menjalani lelaku penyeimbang. Tapi perjalanan itu akan berbahaya, karena Suci Laras sudah mendahuluinya, dan berusaha merusak tatanan yang ada dengan bantuan makhluk-makhluk dari bayangan waktu. Megawati menerima tugas itu. Ia pulang diam-diam ke Indonesia, mengenakan jubah tua yang dikunci dengan tali kuningan. Ia hanya membawa satu rekan kepercayaan, seorang pemuda buta huruf dari lereng Gunung Kawi yang konon bisa melihat dunia roh. Di perjalanan, mereka melewati desa-desa sunyi yang dihuni orang-orang bisu. Burung gagak mengikuti mereka dari atas. Dan di malam ketiga, ketika mereka melewati batas antara alam kasat dan tidak kasat, Megawati melihat sosok dirinya sendiri, berambut api, bermata merah, memegang kerudung hitam sobek, dan tersenyum penuh kebencian. Cerita belum selesai. Dunia belum tahu bahwa Megawati tidak sedang rehat latihan, ia sedang bertarung untuk memastikan terang tetap menyala. Dan Denny Darko, ia hanya membuka 1 dari 7 ramalan besar yang ditulis dalam kitab bayangan leluhur. Sisanya, katanya, hanya bisa dibuka jika Megawati gagal, atau bangkit menjadi cahaya terakhir dari timur. Perjalanan Megawati menuju dasar Gunung Merapi tak seperti yang dibayangkan. Di hari keempat, ia bersama pemuda dari Kawi yang bernama Pambudi, tiba di sebuah goa batu yang dijaga 7 gerbang tak kasat mata. Hanya mereka yang membawa darah penjaga asli yang bisa masuk. Saat Megawati menyentuhkan ujung kerudungnya ke tanah, suara gemuruh terdengar dari bawah kaki mereka. Batu bergeser sendiri, dan kabut putih menguap dari retakan tanah. Ini tempat asal leluhurmu menyembunyikan kain terang, bisik Pambudi. Tapi di balik terang, selalu ada yang menunggu dari sisi kelam. Di dalam goa, mereka menemukan altar tua dengan lambang 2 sosok perempuan berkepala sama, membelakangi satu sama lain.
Di atas altar itu tergeletak lembaran kitab kain, dengan tulisan aksara Jawa kuno yang hanya bisa dibaca ketika dibasuh embun pertama. Saat ritual dijalankan, tiba-tiba goa berguncang. Dari balik celah tembok, muncul sosok Suci Laras, matanya hitam pekat, rambutnya menjuntai sampai tanah, dan di belakangnya ada bayangan menyerupai Megawati, tapi dengan senyum miring dan kerudung robek berwarna darah. Akulah bagian yang kau tolak, ucap sosok bayangan itu. Kau memilih terang, aku menyatu dengan gelap. Tapi kita berasal dari benang yang sama. Kalau kau terus melawan, seluruh keturunanmu akan buta pada kebenaran. Megawati berdiri tenang. Kerudung hitamnya kini memancarkan cahaya lembut. Ia berkata, terang bukan berarti menolak bayangan. Tapi bayangan tidak bisa jadi tahta. Aku akan menyeimbangkan, bukan menaklukkan. Pertarungan pun terjadi, bukan dengan senjata, tapi dengan nyanyian leluhur. Suara Megawati mengalun dalam doa yang diajarkan neneknya dulu, bahasa kuno penuh getaran cinta dan kesucian. Sementara Suci Laras melantunkan mantra yang mengunci waktu dan ruang. Tubuh Pambudi terguncang, dinding goa pecah, bayangan mulai menari-nari di udara, menciptakan ilusi ribuan Megawati dan Suci. Tapi di tengah kekacauan itu, kerudung hitam asli yang dibawa Megawati mulai terangkat ke langit, berputar membentuk lingkaran api. Cahaya terang meledak di dalam goa. Semua bayangan lenyap, dan Suci Laras terhempas ke dinding, menangis keras seperti anak kecil. Ia berubah kembali menjadi gadis biasa, tubuhnya lemas. Bayangan dirinya menghilang. Megawati memeluknya. Kita sama, tapi aku tidak membenci kegelapanmu. Aku hanya tak ingin dikendalikan oleh rasa ingin berkuasa, katanya sambil menutup kepala Suci dengan ujung kerudungnya. Setelah peristiwa itu, langit Merapi memunculkan aurora merah selama 3 malam. Para tetua adat dari Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Nusa Tenggara berkumpul secara diam-diam. Mereka tahu, penyeimbang telah muncul. Megawati bukan hanya pemain voli. Ia kini disebut sebagai pemegang cahaya timur, penjaga batas agar dunia tak jatuh pada perang energi spiritual yang selama ini diramalkan dalam bayangan. Sementara itu, Denny Darko menutup kanal YouTube-nya. Dalam siaran terakhir, ia hanya membaca satu kalimat dari kitab lama, jika penjaga dari timur telah bangkit dan memilih untuk tidak memerintah, maka dunia akan mendapat satu generasi yang membimbing, bukan menguasai. Ia lalu memadamkan lilin terakhir, dan dunia maya kehilangan satu peramal paling kontroversial. Dan Megawati, ia kembali ke lapangan. Namun kini, tiap kali ia melompat untuk smash, tak hanya kekuatan tubuh yang bicara, tapi juga energi leluhur, keberanian memilih jalan terang, dan sejarah panjang wanita Nusantara yang bangkit bukan untuk ditakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa terang akan selalu menang, selama tidak melupakan bayangannya sendiri. Beberapa tahun telah berlalu sejak peristiwa di dasar Gunung Merapi. Dunia mengenang Megawati sebagai legenda hidup, bukan hanya karena prestasinya di dunia voli, tetapi karena sikapnya yang menolak popularitas berlebihan, menolak jadi alat politik, dan justru memilih kembali ke tanah air, membangun pusat pelatihan voli terpencil di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Namun di balik pusat pelatihan itu, tersembunyi ruang lingkaran meditasi, altar leluhur, dan perpustakaan rahasia yang hanya bisa dimasuki mereka yang memiliki getaran murni dari dalam darah. Megawati kini tidak hanya melatih teknik spike dan blocking, tapi juga mengajarkan bagaimana mendengar suara tubuh, menjaga keheningan, mengenal mimpi, dan membaca tanda-tanda alam. Ia menyebut para muridnya bukan atlet, tapi penyala garis terang. Mereka datang dari berbagai daerah, Anjani dari Nusa Tenggara, Kirana dari Kalimantan, dan Ratri dari pesisir Banten. Semuanya memiliki tanda yang sama, mimpi tentang cahaya dari kepala perempuan tua berjilbab hitam. Megawati tahu, kekuatan lama telah berputar dan mencari penjaga baru. Suatu malam, saat bulan merah muncul kembali seperti dahulu, angin kencang menerpa bukit. Megawati duduk sendiri di altar batu, mengenakan kerudung yang kini mulai menua, warnanya pudar menjadi abu keperakan. Ia membuka kitab yang dulu diberikan oleh penjaga netralitas, dan membaca bab terakhir yang belum pernah disentuh. Bila cahaya memilih untuk menurun, maka pelita baru akan menyala tanpa kobaran. Ia tersenyum. Tanda itu berarti, waktunya mendidik, bukan bertarung. Namun bayangan selalu bergerak di belakang terang. Kabar tersebar tentang seorang mantan atlet yang hilang di Gunung Ijen, dan ditemukan dalam keadaan kerasukan, terus mengucapkan nama, Mega, saat ditelusuri,
tubuh itu ternyata milik seorang pemain muda yang pernah bertanding melawan Megawati bertahun-tahun lalu. Ia mengaku melihat cahaya besar menutup jalannya menuju masa depan. Megawati hanya berkata pelan kepada Pambudi, yang kini menjadi penjaga utama pusat latihan, bayangan bukan musuh. Tapi kalau mereka terlalu lama tanpa pelita, mereka akan mencari terang dengan cara mereka sendiri. Maka Megawati memutuskan untuk membuka pelatihan baru, bukan untuk pemain voli, tapi untuk anak-anak muda yang punya gangguan mimpi, atau merasa berbeda. Ia tak menjanjikan popularitas, hanya mengajarkan keberanian untuk tetap manusia di dunia yang haus kekuatan. Cahaya tidak butuh panggung, ujarnya pada satu sesi meditasi. Cahaya hanya butuh disalurkan. Dan di tengah semua kesederhanaan itu, dunia mulai menyadari sesuatu yang baru. Para atlet yang pernah dilatih Megawati tak hanya menjadi juara, tapi juga membawa ketenangan saat bermain. Wartawan asing menyebut mereka spiritual atlete, dan banyak yang menilai Megawati sedang menciptakan generasi baru pemain, bukan hanya juara di lapangan, tapi juga penjaga tenang di dunia yang terus gaduh. Pada akhirnya, saat Denny Darko muncul kembali lewat siaran radio misterius bertahun-tahun kemudian, ia hanya menyebut satu kalimat pendek. Ramalan terakhir telah selesai. Cahaya telah memilih menjadi tanah, bukan langit. Maka bumi kita aman, untuk sementara.